Tahun itu adalah tahun ke-18 Hijriah. Langit Arabia yang biasanya biru cerah kini berubah menjadi kelabu pucat. Angin tidak lagi membawa kesejukan, melainkan debu panas yang beterbangan, menyapu wajah-wajah yang putus asa. Orang-orang menyebutnya tahun Ramadah, tahun abu. Tanah menjadi sekering abu, tanaman mati, dan hewan ternak binasa. Kelaparan bukan lagi ancaman. Ia adalah tamu yang menetap di setiap rumah. Di jantung kota Madinah, duduklah seorang pria. Dia adalah Umar bin Khattab, memegang beban dunia di pundaknya. Dahulu, ia dikenal dengan perawakannya yang gagah. Kulitnya bersih kemerahan, dan suaranya menggelegar. Namun, kehidupan di Madinah kini berubah menjadi elegi yang memilukan. Umar pun turut berubah bersamanya. Di istana yang tak lebih dari rumah sederhana itu, hidangan disajikan. Aslam membawakan nampan berisi roti gandum yang kasar dan semangkuk minyak zaitun. Tidak ada daging, tidak ada samin yang lezat, tidak ada susu. Umar menatap makanan itu dengan tatapan nanar. Ia teringat laporan yang baru saja ia dengar. Ribuan pengungsi dari pedalaman Arab membanjiri pinggiran Madinah, mendirikan tenda-tenda darurat, menunggu suap nasi yang tak kunjung datang. Wahai Amirul Mukminin, Aslam berkata lirih, hanya ini yang tersisa. Tubuhmu butuh kekuatan. Umar mengambil roti itu. Roti itu keras, kering, dan kasar. Ia mematahkan serpihannya, lalu mencelupkannya ke dalam minyak zaitun yang warnanya pekat. Demi Allah, suara Umar bergetar. Bukan karena takut, tapi karena penahanan emosi yang mendalam. Bagaimana aku bisa mempedulikan rakyatku jika aku tidak merasakan apa yang mereka rasakan? Bagaimana aku bisa menjadi pemimpin yang adil jika perutku kenyang, sementara rakyatku melilit kelaparan? Ia bersumpah hari itu, aku haramkan daging dan samin masuk ke perutku, sampai rakyatku yang paling miskin bisa memakannya sepuasnya. Mulai hari itu, menu Umar berubah drastis. Roti keras dan minyak. Kadang, jika minyak habis, ia hanya mencelupkan roti itu ke dalam cuka. Bulan demi bulan berlalu, kemarau enggan pergi. Tubuh Umar yang kekar mulai menyusut. Lemak di tubuhnya terbakar oleh kerjanya yang keras dan asupannya yang minim. Minyak zaitun murni yang terus-menerus ia konsumsi tanpa penyeimbang mulai memberikan efek pada fisiknya. Perutnya sering terasa panas dan perih. Namun yang paling terlihat adalah perubahan pada kulitnya. Kulit Umar yang dahulu cerah, kini perlahan menggelap. Ia menjadi hitam, kering, dan tampak seperti terbakar matahari gurun. Ia menolak berteduh ketika rakyatnya kepanasan. Mengantre bantuan, ia menolak tidur nyenyak. Ketika ia tahu ada bayi yang menangis kehausan di tenda pengungsian. Para sahabat Nabi yang melihatnya menangis dalam hati. Ali bin Abi Thalib, Utsman, dan para sahabat senior lainnya menatap Umar dengan kekhawatiran yang mendalam. Wajah sang khalifah tampak cekung, matanya yang tajam kini dikelilingi lingkaran hitam kelelahan. Wahai Umar, sapa seorang sahabat, jika kemarau ini berlanjut beberapa bulan lagi, kami takut engkau akan mati sebelum rakyatmu. Umar hanya tersenyum tipis, senyum yang retak di bibir yang kering. Jika aku mati dalam usaha menyelamatkan mereka, itu lebih baik daripada aku hidup subur sementara mereka mati perlahan. Suatu sore, ketika Umar sedang memimpin rapat untuk mendistribusikan gandum yang baru tiba dari Mesir, terdengar suara gemuruh. Itu bukan suara guntur, melainkan suara perut Umar sendiri yang berbunyi keras karena lapar. Orang-orang di sekelilingnya menundukkan kepala, pura-pura tidak mendengar demi menjaga kehormatan khalifah. Namun Umar, dengan kejujurannya yang brutal, menepuk perutnya sendiri. Ia berbicara pada perutnya
seolah berbicara pada kawan lama yang rewel. Berbunyilah sesukamu, berkeronconglah sekuat tenagamu. Demi Allah, engkau tidak akan merasakan daging ataupun samin, sampai anak-anak kaum muslimin kenyang memakannya. Kata-kata itu menyayat hati siapapun yang mendengarnya. Ia bukan sedang berakting. Ia sedang mendidik nafsunya sendiri. Ia sedang membunuh egonya demi amanah yang ia pikul. Puncaknya, ketika usaha manusia telah mencapai batas, Umar mengajak rakyatnya berkumpul di tanah lapang. Ia mengenakan jubahnya yang penuh tambalan. Tubuhnya yang kurus dan kulitnya yang menghitam menjadi saksi bisu penderitaannya di hadapan Tuhan. Ia mengangkat tangan ke langit yang masih membisu. Ia tidak meminta untuk dirinya. Ia meminta hujan. Ia memegang tangan paman Nabi, Abbas bin Abdul Muthalib, dan berdoa dengan suara yang parau karena tangis. Ya Allah, sesungguhnya kami bertawasul kepadamu dengan paman nabimu. Air matanya menetes, membasahi jenggotnya yang kini tampak lebih tua dari usianya. Ia merasa dialah penyebab bencana ini. Apakah engkau menghukum umat ini karena dosa-dosaku? Jangan binasakan mereka karena kesalahanku. Ya Rob, langit mendengarkan, bumi mendengarkan ketulusan seorang pemimpin yang rela hancur fisiknya demi rakyatnya mengguncang pintu langit. Tak lama kemudian, awan berarak datang. Angin debu berganti menjadi angin basah. Hujan turun membasahi bumi Madinah yang tandus. Orang-orang bersorak, menampung air dengan tangan mereka, meminumnya seolah itu adalah madu. Umar melihat dari kejauhan. Ia tidak ikut bersorak. Ia hanya bersujud di atas lumpur. Bahunya terguncang hebat karena tangis syukur. Masa krisis berlalu. Namun sejarah mencatat, kulit Umar tidak pernah benar-benar kembali seperti semula. Warna gelap di kulitnya menjadi tanda kehormatan, sebuah medali abadi yang menunjukkan bahwa ada seorang pemimpin yang memilih lapar ketika rakyatnya lapar dan memilih sakit ketika rakyatnya menderita. Di bawah langit senja Arabia, sosok itu berjalan perlahan kembali ke rumahnya, meninggalkan jejak kaki di tanah yang mulai basah, diiringi doa jutaan umat yang tak pernah putus. Kisah Umar bin Khattab di tahun Ramadah adalah warisan abadi tentang empati, pengorbanan, dan ketulusan seorang pemimpin sejati. Inspirasi bagi kita semua sebagai teladan abadi. Jika kalian suka konten-konten dari kami, jangan lupa like dan subscribe ya.